Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita lanjut pembelajaran daring ya. Mata pelajaran hari ini adalah matematika. Seperti biasa sebelum belajar kita siapkan dulu alat tulisnya. Mulai dari buku pena D, buku catatan matematika, kemudian pena untuk menulis. Jangan lupa materinya dicatat karena buku catatannya akan dikumpul pada waktu masuk sekolah. Baik, untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita review ya sebelum masuk ke materi. Kita review dulu materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kelas 4 kita sudah belajar, kelas 5 kita sudah belajar tentang materi membaca bilangan caca sampai ratusan ribu. Kalau masih ratusan ribu masih mudah ya. Untuk bilangan cacanya di sini udah ambil contoh bilangan 555.555 rupiah. Kita akan menentukan nilai tempatnya seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari angka yang paling mudah atau paling akhir itu disebut sebagai satuan. Satuan yaitu nilainya 5. Kemudian angka yang kedua dari belakang kita baca 55. Artinya 5 ini mengandung puluhan, makanya nilai tempatnya disebut puluhan. Kenapa puluhan Bunda? Karena nilainya 55, maka dia ditulis puluhan. Angka yang ketiga nilainya 555, 500, maka dia ditulis sebagai ratusan. Kemudian selanjutnya 5.555, maka dia menempati posisi sebagai ribuan. Selanjutnya 55.555 rupiah, 55.000, maka nilai tempatnya adalah puluhan ribuan. Kemudian yang paling awal 555.555 rupiah. Karena di awal ini adalah 555.000, maka nilai satuannya adalah ratus ribuan. Sampai sini masih ingat ya pelajarannya ya. Kita lihat ke lambang bilangannya ya. Yang satuan itu bisa kita tulis dengan angka 5. Yang ini ya, bisa kita tulis dengan angka 5. Kemudian yang puluhan, kita tulis lambangnya 50. Dari mana? Dari sini. 5 ini nilainya 50, ya? 50 di sini. Kemudian yang ratusan kita tulis sebagai 500 atau lambang bilangannya 500, ya. Kemudian yang ribuan kita tulis 5.000. Dari mana 5.000? Dari sini. Nah, lambang 5 di sini yaitu 5.000. Kemudian yang puluh ribuan kita lambangkan 50.000. Dari sini ya, yang 50.000-nya ya, 10 ribuan. Kemudian yang ratus ribuan kita lambangkan dengan 500.000. Ini kalau dijumlahkan nominalnya sama dengan angka aslinya, ya. Jadi 555.555 rupiah. Jadi ketika ini dijumlahkan semuanya, maka hasilnya sama, ya. Dijumlahkan maka hasilnya sama dengan ini. Oke, semuanya sudah sama-sama paham ya. Kita sudah mereview pelajaran sebelumnya. Nah, materi hari ini kita akan melanjutkan bilangan caca sampai dengan 1 juta. Kalau yang tadi ini sampai dengan ratusan ribu. Kalau selanjutnya materinya sampai dengan 1 juta. Kalau 1 juta itu angka di belakangnya ada 6 ya. Bisa dilihat angka 0-nya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Beserta nilai tempatnya. Apa itu nilai tempatnya? Sama seperti yang tadi. Ini nilainya tempatnya sebagai satuan, ini nilainya tempatnya sebagai puluhan, ini nilainya tempatnya sebagai ratusan, dan sebagainya. Baik, kita langsung lanjut ke materi hari ini. Materi selanjutnya mengenai bilangan caca sampai 1 juta. Nah, kalau sebelumnya kita belajar bilangan caca hanya ratusan ribu, nah hari ini kita akan meningkat pembelajarannya mengenai bilangan caca sampai 1 juta beserta nilai tempatnya. Apa itu nilai tempatnya Bunda? Sama seperti yang kemarin. Nilainya berapa? Di sini
Nilainya 50 tempatnya sebagai puluhan. Nilainya 500 tempatnya sebagai ratusan. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membaca dan menulis lambang bilangan cacat sampai 1 juta. Jadi peserta didik dapat membaca ada angka bilangan cacat. Ini siswa sudah harus bisa ini bacanya berapa, ya. Kelas 6 ini harus sudah bisa, harus sudah di luar kepala. Kemudian menulisnya, misal Bunda bilang 1.500.000 rupiah. Nah, siswa sudah harus bisa menuliskan angkanya dengan tepat. Kemudian beserta nilai tempatnya, sama seperti tadi ya, nilai dan tempatnya. Nilainya 5, 1. Kita langsung masuk ke materi. Di sini Bunda ambil contoh data dari sensus penduduk pada tahun 2020 ya. Jumlah penduduk Indonesia yaitu, ini bilangannya Bunda tulis, kalau dibaca yaitu 273.917 jiwa per tahun 2020. Kita ulangi ya, 273.917 jiwa per tahun 2020. Silakan Anda untuk memulai cara membaca bilangan tersebut. Bunda tunggu sampai 5 detik. Baik, langsung kita tentukan nilai tempatnya. Supaya mudah, kita hitung dari yang paling kecil dulu. Angka yang paling kecil yaitu satuan. Angkanya adalah 7. Maka kita tulis satuan berarti satu angka 7. Ya. Nah, kemudian yang angka puluhannya, di sini ada puluhan. Ada puluhan, angkanya 1. Kita tulis dulu. Dia sebagai puluhan, angkanya 10 di sini ya. Puluhan 10, satuannya 7, maka di sini 17. Selanjutnya ratusan. Ratusannya ditulis ratusan, nilainya 917. Berarti dia masuk ke angka 900 ya. 900. Kemudian selanjutnya 3.917. 3.000. Berarti dia ribuan. Kita tulis sebagai 3.000. Nah, selanjutnya di sini ada puluh ribuan, tapi dia angkanya 0, artinya dia belum sampai ke 10 ribuan. Tapi kita tetap tulis di sini ribuan, hanya saja lambangnya 0 karena dia tidak sampai ke 10 ribuan. Jadi di sini 10 ribuan, angkanya tetap tulis 0 ya. Kemudian 203.917. 203.000 berarti dia ratus ribuan. Kita tulis angka dasarnya yaitu 200.000. Nah, selanjutnya ada angka 0. Dia mewakili angka jutaan. Nah, di sini ditulis jutaan, angkanya tetap ditulis sama 0 karena dia tidak ada angka satuannya. Nah, kita tulis tetap di sini 0 yang mewakili jutaan. Nah, baru selanjutnya ada 70 juta. Nah, 70 juta, makanya di sini ditulis 10 jutaan. Kita lambangkan 70 juta. Ini 70-nya, ini jutanya. Kalau 1 juta kan nolnya 6, jadi 70 ditambah nolnya sampai 6. Setelah 70 ditambah 6. Nah, yang terakhir 270 juta. 270 juta 203.917 rupiah. Makanya ditulis 100 jutaan. 200 kita lambangkan 200 juta. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti anak-anak untuk mengerjakannya secara perlahan sampai tertukar. Nanti yang di sini dibilang puluhan ya, yang di sini dibilang ratusan ya. Jadi dipahami secara teliti dan perlahan ya. Tidak perlu terburu-buru untuk memahami matematika. Oke.
Anda mengerjakan soal halaman 67 buku Bupena D. Silakan untuk mengerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 4. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA Bunda Mary. Demikian materi belajar hari ini, lebih dan kurangnya Bunda